Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Agustin dari kelas A dengan NPM 24710110019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme substitusi elektrofilik aromatik. Jadi, benzena ini termasuk senyawa hidrokarbon aromatik yang memiliki sifat unik dibandingkan dengan senyawa hidrokarbon tidak jenuh lainnya, seperti alkena dan alkuna. Ciri utama benzena ini, kestabilan energinya itu tinggi, akibat delokalisasi elektron dalam cincin aromatiknya. Fenomena ini dikenal sebagai energi resonansi, yang memberikan benzena stabilitas ekstra. Nah, berbeda dengan alkena dan alkuna yang cenderung mengalami reaksi adisi, benzena itu lebih sering menjalani reaksi substitusi elektrofilik untuk menjaga aromatisasinya. Hal ini terbukti ketika benzena tidak bereaksi dengan bromin atau Br2 tanpa keadaan katalis. Sedangkan sikloheksana yang tidak memiliki struktur aromatik mengalami reaksi adisi, menghasilkan produk trans atau cis tergantung kondisi reaksinya. Nah, ketika bromin dipasangkan dengan katalis seperti FeBr3 atau AlCl3, katalis ini mengaktifkan molekul bromin untuk membentuk elektrofil Br+. Elektrofil ini kemudian menyerang benzena, menghasilkan reaksi substitusi di mana atom H pada cincin aromatik digantikan oleh atom Br. Reaksi ini terjadi tanpa merusak aromatisitas benzena. Nah, berbeda dengan reaksi adisi yang dapat menghilangkan delokalisasi elektron pada cincin aromatik. Jadi, sifat unik benzena ini kestabilan resonansinya dan kecenderungan menjalani reaksi substitusinya. Terus membedakannya itu dari hidrokarbon yang tidak jenuh lainnya, menjadikan senyawa yang sangat istimewa dalam kimia organik. Nah, seperti namanya, reaksi substitusi ini adalah maksudnya reaksi penggantian sebuah atom atau gugus. Biasanya tuh atom hidrogen yang terikat pada sistem aromatik dengan suatu elektrofil kuat. Elektrofil berarti spesi atau zat yang kekurangan elektron. Nah, elektrofil ini dapat berupa spesi atau zat yang bermuatan positif, seperti ion nitronium, NO2+, dan karbokation tersier, atau juga spesi yang tidak bermuatan tetapi masih mampu menampung pasangan elektron, seperti belerang trioksida, SO3, dan molekul halogen, Cl2 dan Br2. Nah, dari sini didasarkan pada jenis elektrofil yang digunakan, maka reaksi substitusi aromatik itu dibagi menjadi yang pertama ada nitrasi, yang dimana elektrofilnya itu ion nitronium NO2+, dicampur dengan reagen atau campuran asam nitrat HNO3 dan asam sulfat pekat H2SO4. Nah, contohnya tuh benzena bereaksi dengan NO2+ membentuk nitrobenzena. Yang kedua, itu ada halogenasi, di mana elektrofilnya itu halogen aktif seperti Cl+ dan Br+. Reagennya bisa berbentuk molekul halogen Cl2 atau Br2 dengan katalis asam Lewis seperti FeCl3, FeBr3 atau AlCl3. Nah, contohnya ini benzena bereaksi dengan Br2 dengan FeBr3 membentuk bromobenzena. Yang ketiga itu ada sulfonasi. Elektrofilnya ini SO3 atau protonasi SO3 menjadi HSO3+ dengan katalis asam sulfat pekat atau SO3. Contohnya, benzena bereaksi dengan SO3 membentuk asam benzena sulfonat. Terus yang keempat itu ada Friedel-Crafts alkilasi. Elektrofilnya itu karbokation R+, dengan haloalkana dengan katalis asam Lewis AlCl3. Contohnya itu ada benzena bereaksi dengan CH3Cl atau dengan AlCl3 membentuk toluena. Selanjutnya itu ada Friedel-Crafts asilasi. Elektrofilnya yaitu ion asil atau RCO+ dengan reagen asil halida dengan katalis asam Lewis AlCl3. Contohnya itu benzena bereaksi dengan CH3COCl atau dengan AlCl3 membentuk asetoferon. Nah, reaksi substitusi elektrofilik aromatik ini terjadi karena cincin aromatik memiliki elektron pi yang terdelokalisasi, sehingga menjadi kaya elektron dan menarik elektrofil.
Namun, kestabilan aromatisasinya itu terjaga sehingga reaksi terjadi melalui mekanisme sementara pembentukan kompleks sigma yang kemudian kembali ke sistem aromatik. Selanjutnya, ada mekanisme reaksi substitusi aromatik elektrofil, itu melalui dua tahapan. Nah, melibatkan pembentukan ion arenium sebagai zat antara yang tidak stabil. Nah, tahap pertama ini adalah tahap adisi elektrofil ke cincin benzena. Pada tahap pertama, elektrofil atau E+ mendekati cincin benzena yang kaya elektron. Cincin benzena yang mengandung sistem delokalisasi elektron pi atau sistem P bertindak sebagai nukleofil, yaitu sumber pasangan elektron yang dapat menyerang elektrofil. Elektrofil di sisi lain itu sebagai spesies yang miskin elektron dan cenderung menarik elektron untuk mencapai kestabilan. Ketika elektrofil mendekati benzena, pasangan elektron dari sistem pi benzena digunakan untuk membentuk ikatan baru dengan elektrofil tersebut. Nah, ini menghasilkan pembentukan kompleks sigma atau juga dikenal sebagai ion arenium atau ion benzenonium. Ion arenium ini memiliki muatan positif yang terlokalisasi pada karbon berposisi orto dan para terhadap atom karbon yang terikat oleh elektrofil. Namun, meskipun ion arenium terdelokalisasi, sistem ini tidak bersifat aromatik karena tidak memenuhi kriteria kekekalan aromatisitas. Struktur ini tidak mengandung orbital P terdelokalisasi secara siklik pada seluruh cincin karena adanya karbon yang terhibridisasi sp3 dan karbon bermuatan positif yang tidak dapat mencapai oktet elektron. Akibatnya, ion arenium lebih reaktif dan kurang stabil dibandingkan benzena yang utuh. Nah, ini menjadi tahapan yang sangat tidak menguntungkan karena ion arenium itu lebih cenderung terpecah untuk kembali membentuk struktur yang lebih stabil. Yaitu tahap kedua atau eliminasi proton H+. Jadi setelah terbentuknya ion arenium, ion ini dapat memperoleh kembali aromatisasinya melalui eliminasi proton H+. Jadi proton ini biasanya dihilangkan oleh suatu basa, misalnya ion OH- atau ion halida. Proses ini mengembalikan stabilitas sistem aromatik dengan melepaskan proton dari karbon yang sebelumnya terikat oleh elektrofil. Setelah proton dilepaskan, sistem benzena kembali menjadi aromatik dan ion arenium dinetralkan. Jadi menghasilkan produk substitusi. Jadi tahap kedua ini lebih cepat dibandingkan tahap pertama karena energi aktivasi untuk mengembalikan aromatisitas jauh lebih rendah. Pada tahap ini, sistem kembali stabil dan aromatik yang menyebabkan reaksi berjalan lebih cepat dan mengarah pada terbentuknya produk substitusi. Jadi, kesimpulannya, tahap pertama itu adalah adisi elektrofil yang merusak aromatisitas benzena bersifat endotermik dan membutuhkan energi aktivasi yang tinggi. Ini adalah tahap penentu laju karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, tahap kedua adalah eliminasi proton yang mengembalikan aromatisitas cincin benzena bersifat lebih eksotermik dan lebih cepat menghasilkan produk substitusi aromatik yang stabil. Dengan mekanisme ini, benzena tetap mempertahankan kestabilan aromatiknya meskipun dalam proses reaksi, dan reaksi substitusi aromatik elektrofilik berlangsung secara efisien. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.